ini sudah berapa kali saya mempunyai kesempatan mengisi lagi damai di sana di tempat ini setelah berapa tahun tidak pernah hadir, tapi di masa-masa COVID, setelah COVID justru malah sempat hadir lagi, diminta lagi dari Biara Solidar Praduga, terutama melalui Pak Sarwan. Terima kasih atas undangannya dan berkesempatan berjumpa dan memberikan bimbingan, uraian dan menjelaskan prinsip-prinsip hidup Dhamma sesuai dengan Dhamma. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sibuk seperti apa memang seringkali saya ungkapkan, seringkali katakan, tetapi untuk bisa hidup kita damai, harmonis, tenang, dan bahagia, kita harus menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan itu untuk mendengar Dhamma, belajar Dhamma, mengisi diri dengan Dhamma seperti ini. Nah, lebih-lebih tadi saya mengutip bagian dari Anguttara Nikaya 3 itu tadi, yang sangat dalam, yang dalam bahasa Indonesianya pikiran kita disebut sebagai pemimpin, ada dalam Dhammapada juga, menjadi pencetus atau pembentuk, pemimpin pembentuk. Nah, sehingga bagaimana gerakan, bagaimana gerak-gerik, bagaimana aktivitas, bagaimana pikiran kita itu dalam kehidupan sehari-hari, disitulah menjadi kunci bagaimana hidup kita sendiri nanti akan tersalurkan melalui tindakan, ucapan, dan juga melalui pikiran. Sebetulnya kalau disusun sebuah bagan, berbentuk bagan, pikiran sebagai pemimpin, pembentuk, dan di bawah itu nanti ada pikiran, ucapan, dan jasmani lagi. Kalau dilihat memang merupakan bagian yang berbeda, pikiran yang atas dengan yang bawah. Bawah itu sebagai pemimpin, jadi kalau kita menyebut dengan bahasa sehari-hari, pengide, penggagas itu pikiran atas. Tapi pemikir, proses berpikir, mengolah pikir yang bawah, bukan yang atas. Jadi pikiran di atas sebagai pemimpin, lalu bawah ada pikiran, ucapan, dan jasmani. Pikiran atas sebagai pengide, penggagas. Jadi kalau sebuah organisasi ini memang seperti negara juga, DPR, MPR di sini. Tapi yang bawah ini presiden gitu loh, pelaksana, penggerak, dan seterusnya, menteri-menteri, kan begitu. Nah, jadi kalau pikiran kita berkuasa, kan memang bisa berkuasa, pikiran berkuasa, pikiran berkuasa, apa maunya pikiran? Harus jalan kalau pikiran, ucapan, dan juga jasmani. Oleh jasmani, oleh ucapan, juga oleh pikiran harus dilaksanakan. Misalnya instruksinya, kita sebut instruksi, kerjakan itu. Yang dikerjakan oleh badan jasmani, kerja. Sampaikan ucapan, disiarkan ucapan. Pikirkan, godok dalam pikiran, pikiran. Nah, sekarang tergantung gerak-gerik pikiran yang bawah, ucapan dan jasmani ini, gerak-gerik jasmani, ucapan dan pikiran yang bawah ini seperti apa? Yang diinstruksikan tentu tergantung oleh si pemimpin yang namanya pikiran. Nah, berkuasa sang pikiran karena menjadi penentu. Apa instruksinya sang pikiran harus dijalankan oleh jasmani. Antek-anteknya banyak, tangan, kaki, macam-macam. Nah, lalu ucapan, mulut. Lalu pikiran juga, godok, olah, dipikir. Misalnya, gambaran langsung, saya akan mulai dari yang buruk. Ini kan pembahasan. Tolong nanti jangan dimengerti, saya instruksikan, boleh buruk begitu. Tidak. Tapi ini penjelasan. Buruk misalnya,
Pikiran nyeletuk berpikir. Ini yang paling buruk. Ambil barang dia, misalnya. Ambil barang dia. Lalu dilaksanakan oleh sang pikiran lebih dulu, berpikir, godok, pikir, ambil. Mulut, ayo siarkan, ayo kita ambil sama-sama. Kaki, tangan bergerak, ambil. Terjadi. Tapi buruk. Salah karena ngambil itu mencuri jadinya, kan itu mengambil barangan itu jadi mencuri. Dilaksanakan oleh semua antek-antek bawah ini gara-gara instruksi atau pengide penggagas dari pikiran demikian. Tapi bisa dibalik, bisa juga baik. Nah, kalau baik, coba apa instruksinya yang baik? Si pikiran yang pemimpin berpikir, bukan berpikir, menginstruksikan, menyetuk, mengide, menggagas, muncul gagasannya. Ayo berdana, berbuat baik. Ayo berdana, pikiran. Dipikir oleh, ayo berdana, berpikir, godok dalam pikiran. Ayo siarkan kemana, ajak yang lain berdana, ayo. Laksanakan, kaki, tangan, jalan, gerak. Jadi, berbuat baik, bisa berdana, jadi berdana. Nah, dua terdahulu dan yang kemudian berbeda, bertolak belakang, buruk dan baik. Ya karena pikiran berkuasa bisa disalahkan, jalankan semua, yang baik bisa, yang buruk bisa, yang baik bisa karena dia kuasa. Nah, sekarang masalahnya apa? Dibiarkan demikian, dibiarkan seperti itu, semaunya pikiran, terserah, silakan saja, apa begitu? Biarkan, silakan saja, terserah pikiran. Apakah begitu? Nah, tidak kan? Jadi harus gimana? Pikiran sebagai pemimpin harus ada yang ngontrol. Nah, itu loh. Sehingga pimpinan atas itu harus ada yang ngontrol. Ya. Nah, jadi bagaimana yang ngontrol itu? Siapa yang ngontrol pikiran? Ada pengontrol pikiran, ada siapa? Sati, kesadaran. Harus sadar loh, tolong sadar ya, sadari ya katanya. Tolong sadari loh ya. Orang lain ngomong tapi muncullah kesadarannya kan gitu jadinya. Oh iya, sorry, tunggu sebentar. Jangan dulu. Tunggu dulu. Nah, jadi hati-hati, itu salah. Yang pertama tadi, buruk itu salah, jangan. Oh iya. Kesadaran langsung instruksi kepada pikiran. Pikiran, hati-hati mengajak anak buahmu berbuat sembarangan begitu, salah, mencuri, tidak boleh. Misalnya kalau dengan cara kita ya. Oh iya. Nah, maka ada istilah dalam kehidupan sehari-hari, bahasa percakapan. Sadar nggak orang itu berpikir begitu? Sadar nggak orang itu berbuat begitu, berucap gitu? Nah, kan gitu istilahnya. Yang artinya berpikirnya, berucapnya, berbuat, bertindaknya semuanya di bawah kontrol kesadaran tidak. Kan itu sebetulnya kuncinya, tapi itu tidak dimengerti banyak orang. Sehingga sikap tingkah lakunya tak terkontrol pun, tak terkendali, tidak tahu. Karena tidak tahu, hanya aku tidak tahu. Tidak sadar, tidak sengaja jadinya, kan begitu. Jadi nggak sengaja, karena tidak disadari, tanpa disengaja jadinya. Kalau sadar berbuat jahat, bahaya. Karma buruk akan timbun, akan tertimbun karma buruk banyak jadinya. Nah, kalau tanpa sengaja kan tidak menimbulkan karma. Tapi apa ya? Perbuatan semua akan diakui sebagai tanpa sengaja. Ya tidak bisa. Harus sadar dong, jangan lengah. Kalau lengah jadi nggak sengaja. Janganlah, bahaya itu kalau begitu. Ya, tolong disadari segala
bentuk sikap tingkah lakunya melalui jasmani, ucapan, dan melalui pikiran. Jangan semena-mena, jangan seenaknya sendiri. Nah, gitu. Nah, lalu berpikir merenung, lah pikiran itu menggodok lagi, olah pikir lagi, berpikir terus. Oh iya, tadi itu keliru. Jangan ulang lagi lah. Mari kita waspadai, harus hati-hati. Nah, gitu. Nah, sehingga dalam teks Anguttara Nikaya 3 tadi yang saya katakan itu bunyi ininya ya, teksnya itu ya pikiran tak terkendali. Saya lebih dulu bahasa yang buruk ya. Nah, sehingga perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan melalui pikiran juga tak terkendali. Akibatnya, karena pikiran itu tak terkendali, perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran tak terkendali, maka jadi perbuatan melalui perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran itu juga menjadi terkotori, ternodai, gitu loh. Nah, karena terkotori, ternodai, maka nggak bisa konsentrasi. Nanti jadi sulit. Misalnya mau berpikir baik, apalagi mau meditasi, nggak bisa konsentrasi karena kotor, terkotori, ternodai, gitu. Nah, kalau sampai kematian terjadi pada kondisi tertentu seperti itu, gimana? Penderita, sengsara, meninggal dengan sengsara ya, lahir kembali ya dalam sengsara pasti. Gitu loh. Nah, maka pikiran itu kuncinya yang harus kita waspadai. Kita harus jaga benar-benar, kendalikan benar-benar. Saya baru tadi ngobrol-ngobrol dengan siapa? Alex temannya. Mana Alexnya? Itu tadi ngobrol-ngobrol dengan dia di bawah. Harusnya dia tugas, tapi nggak tugas. Gara-gara nggak tugas ketemu dengan saya. Wah, berasa tercerahkan dengan ngobrol dengan saya tadi itu. Ngobrol tentang pikiran. Iya, yang saya bahas sekarang ini. Memang nggak gampang. Ya. Jadi kita udah janji apa? Tahu-tahu nggak terlaksana, marah-marah, benci, dendam. Nah, tidak terkendali. Kalau terkendali, tidak akan. Wah, gampang banget, tidak gampang. Tidak gampang, sulit. Jangan kira itu gampang. Justru pengalaman menunjukkan, ya bisa terjadi sulit. Wah, marah-marah dulu, jengkel, ngomel-ngomel. Berikut kalinya, salah tadi itu. Waduh, tidak terkendali. Kendalikan. Berat rasanya. Aduh, mau marah. Enggak, tahan. Tadi mau marah. Sampai pegang dada. Terus enggak jadi. Udah berubah. Untung saya bisa. Itu namanya kendali begitu ya. Mengendalikan itu seperti itu ya. Berat rasanya. Tapi kok bisa ya? Bisa. Ternyata bisa ya. Wah, ini kalau bisa berhasil itu menjadi pelajaran berikutnya buat objek perenungan untuk berikut kalinya bisa lagi. Jangankan Buddhis, non Buddhis juga. Kenapa orang tertentu kok seperti cuek, ada masalah besar serius kok diam aja dia? Karena dia terkendali, pernah pengalaman seperti tadi itu. Bisa. Gini ya. Kita lihat dia cuek, padahal dia ngerti ada kejadian, tapi dia sadar. Kita nggak usah lah, dia diam aja, nggak bisa apa. Kalau kita gerak, kalau kita tanggapi, masalah. Itu. Ya. Nah, sehingga kalau dibalik tadi yang Pandu saya katakan, pikiran tak terkendali, membuat perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran juga tidak bisa terkendali karena kuncinya tidak terkendali, pimpinannya nggak terkendali, yaitu pikiran, sehingga membuat jadi terkotori, ternodai, matinya sengsara jadinya. Itu ketemulah berbagai macam yang buruk yang tidak sesuai dalam kehidupan berikutnya karena didasari oleh terkotorinya, tak terkendalinya itu sang pikiran. Sekarang dibalik,
Dibalik. Kalau pikiran terkendali, ya, kalau pikiran terkendali, maka perbuatan-perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan melalui pikiran sendiri juga terkendali. Seperti contoh tadi saya katakan, orang bisa marah awal, tapi begitu berikutnya hasil perenungannya, oh, tidak mau marah lagi. Kendalikan diri, jangan marah lagi, tidak boleh marah lagi. Oh, tahan diri, kendalikan diri. Oh bisa, oh ini namanya kendali seperti ini ya, kendalikan pikiran begini ya. Oh, saya baru ngalami, benar ternyata bermanfaat, betul. Kalau sampai marah tadi, saya pukul dia habis. Oh, saya tahan diri, gak jadi. Oh ini ya, oh iya. Oh betul, baik sekali, bermanfaat sekali, sangat sesuai, tepat. Menurut Dhamma memang kita harus kendalikan diri, kendalikan pikiran. Ya. Tapi kalau pikiran itu berkuasa, dibiarkan berkuasa, ya semua apapun maunya ya harus dituruti. Sekarang contoh orang yang pikirannya dominan, nonjol, kuat, apapun maunya harus dituruti. Pukul dia, ambil darah dia, apa binasakan dia, turuti semua. Pikiran kan begitu. Tapi jangan, dia juga sama dengan kita, maunya bahagia, maunya damai. Jangan. Oh iya. Oh, jadi beda, ya. Nah, jadi pikiran itu luar biasa, sangat dahsyat, luar biasa. Saking cepat geraknya memang, bahkan seperti diumpamakan itu dalam kata-kata itu ada seperti melempar ikan di atas pasir. Gerakannya luar biasa, pikiran dahsyat memang. Nah, tapi kalau dikendalikan, beda. Bisa jinak, memang sulit, tapi bisa jinak. Tidak mudah, iya, tapi bisa. Kan gitu. Ya. Jadi coba sekarang, kalau dalam rumah tangga, ya maaf, saya sering singgung ke arah rumah tangga, memang perlu buat kita semua, buat Anda semua. Jangankan si anak yang masih perlu apa, marah-marah karena tidak dikasih kue, tidak dikasih jatah, tidak dikasih apa. Ya orang tua, ayah ibu bisa begitu juga. Kenapa? Lagi-lagi karena tidak terkendali di pikirannya. Tetap faktor pikiran itu yang mendasari. Kalau terkendali beda. Ya jangankan orang tua, anak pun bisa. Ada kasus-kasus tertentu kejadian orang tua ayah ibu malah ribut, anak ma kok ribut-ribut, jangan dong. Anak bisa ngomong gitu, coba. Kenapa? Karena anak terkendali, sadar, ngerti, malu harusnya, tapi kenyataannya kan bisa terjadi begitu, ya. Nah, jadi lagi-lagi apa yang mendasari? Oh, pikiran terkendali atau tidak terkendali, pikiran tak terkendali atau terkendali, kan itu. Ya, nah pembahasan seperti itu menjadi bagian dari pengetahuan Dhamma. Punya pengetahuan Dhamma demikian, wah luar biasa tentunya. Ya, coba kalau kita lihat namanya pengetahuan Dhamma. Kalau dalam prinsip dasar teks Pali disebutkan itu kan juga ada tuh. Loba rasa maha berarti benci, serakah, dan tidak berpengetahuan atau bodoh, kan gitu. Moha kan bodoh, tidak berpengetahuan kan. Jadi loba atau semua benci, serakah, atau loba ya serakah, melekat, dan bodoh, tidak mengerti, tidak berpengetahuan. Ya. Nah, tapi kalau tadi penjabaran tadi itu dimengerti, dipahami dengan benar, berarti amoha. Bukan moha. Amoha berarti mengerti, memahami, punya pemahaman, punya pengetahuan Dhamma, mengerti Dhamma, berarti amoha. Lawan dari moha. Nah, untuk bisa memiliki moha dan jangan memiliki amoha, maksud saya memiliki amoha dan tidak memiliki amoha, buang moha dan memiliki moha, perlu belajar seperti ini. Jangan hirup pikuk terus di dunia,
bisnisnya, lupa kemari, bahaya itu. Nanti menjadi jungkir balik dalam materi dunia demikian itu, baik buruknya nggak tahu, serakahnya nggak tahu, bencinya nggak tahu, nggak bisa siapa dan sebagainya. Tapi kalau sering kesini, mohanya tipis, terkikis, amoha jadinya, punya pengetahuan, mengerti dhamma. Ya, kalau mengerti dhamma, maka menjalankan satu kebajikan berdana, menjalankan sila dengan pengetahuan dhamma yang cukup, itu bagus. Tapi ada juga yang melaksanakan kebajikan berdana, menjalankan sila, pengetahuan dhammanya tipis, bahkan nggak ada. Jalankan kebajikan, jalankan sila, tapi tanpa pengetahuan dhamma. Jadi moha masih ada, bukan amoha. Contoh, orang masih ikut-ikutan, nggak ngerti dhamma. Orang berdana dia ikut-ikutan, berbuat baik jalankan sila, ikut-ikutan, tapi nggak ngerti. Nah, tapi begitu mengerti, memahami, mencoba belajar, akhirnya berkurang mohanya, menjadi amoha, kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita perlu memiliki amoha, jangan mohanya yang tebal, tapi dikikis sedikit demi sedikit mohanya supaya menjadi amoha. Dikikis kebodohan batinnya supaya kita menjadi berpengetahuan, mengerti, memahami. Itu. Nah, sekarang saya ambil contoh, jelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisnis besar, punya usaha besar, punya perusahaan besar, gulung tikar, bangkrut. Perusahaan besar bangkrut. Muncul pertanyaan, kenapa kok bisa bangkrut? Prinsip-prinsip yang tadi itu yang kita bisa gunakan untuk melihat, mengerti, memahami kasusnya. Kenapa bangkrut? Bangkrut atau gulung tikar karena berbagai macam hal yang terjadi oleh si pelaku sendiri yang punya bisnis. Kasarnya itulah karyawannya pun diinjak-injak, istilah kasarnya. Artinya kasih pekerjaan sebanyak-banyaknya, gaji sekecil-kecilnya. Itu kan salah kaprah. Itu terjadi, kalau itu terjadi makanya siap bangkrut gulung tikar nanti kalau orang menguasai bisnis tapi dengan cara begitu itu sangat keliru. Padahal harus dibalik. Harusnya dibalik. Karyawan dihormati, dihargai, diberikan tempat yang tinggal yang cukup, gaji yang cukup, pekerjaan yang sesuai, menghargai dia. Seperti ada cerita yang ada yang pernah dengar mungkin pada senior yang ceramah itu, ya, ada orang bos, pemilik usaha besar, dia bikinkan rumah bagus para karyawannya. Ditanya, kok kenapa begitu? Ya, tanpa mereka kan saya tidak bisa apa-apa. Saya punya usaha bisnis maju gara-gara mereka. Saya harus kasih mereka fasilitas yang memadai, yang cukup. Itu betul. Sakit dibiayai, bukan suruh tanggung sendiri. Nah, yang repot tuh, kamu tanggung sendiri itu, kamu punya penyakit, bukan saya yang tanggung jawab. Kalau usaha begitu makanya nanti saya pun gulung tikar. Ya belum lagi nggak peduli sosial, negara pun nggak dipedulikan. Maksudnya apa? Bayar pajak pun nggak mau bayar pajak, kan itu salah kaprah. Nggak benar kalau begitu. Nah, saya gulung tikar kalau seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya, nggak usah detail terlalu banyak ya. Sebaliknya, kenapa ada pengusaha maju? Nggak ada tanda-tanda gulung tikar, maju hebat, berkembang luar biasa. Tinggal dibalik saja. Ya, negara didukung, dengan pejabat baik-baik, tapi tidak ada korupsi, anak buahnya diurus, dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, diberi upah yang cukup, diberi obat kalau sakit yang secukupnya. Ya. Nah, tentu maju usahanya, tidak akan bangkrut. Karena ada apa? Prinsip dhamma yang sebetulnya ada kebajikannya. Ada kekuatan karma baiknya, karena nanam karma baik, berbuat baik. Ya, kalau dia memang betul, biara didukung, tempat ibadah lain didukung, coba lihat pebisnis besar-besar dengan itu yang terjadi, makanya kan usahanya semakin maju.
Apa membedakan mereka dua berbeda nih? Yang satu bangkrut dan satu maju. Pengetahuan damanya, meskipun tidak harus Buddhis. Dhamma itu kan universal. Jangan berpikir klaim hanya Dhamma dalam agama Buddha. Tidak. Dhamma itu universal. Sebutannya aja beda di depan ajaran lain. Tapi kan ada mereka di sana. Tapi ya memang tidak sesempurna, tidak baik selengkap dalam ajaran Buddha. Kan itu bedanya. Nah, buktinya mereka di yang non Buddhis ada yang maju, yang dermawan, yang sosialnya tinggi, ada. Jangan dikira tidak ada. Ya. Nah, jadi prinsip dasarnya kembali kepada pola pikir. Kalau kita sebut itu pandangan. Pola pikir itu pandangan. Pengertian benar apa, pandangan benar apa salah. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau memiliki pandangan benar, pikirannya menjadi benar, semua akan terkendali dengan baik, dengan benar. Tapi kalau sudah di pikiran, pandangan atau pola pikirnya salah kaprah atau keliru, ya susah, tidak bisa benar segala macam, semua akan benar, tidak mungkin, sulit itu. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola hidup kita itu memang penting untuk belajar Dhamma. Seringkali juga saya ungkapkan, di sini pun berapa kali saya menyampaikan Dhamma di sana, saya sampaikan juga hal itu. Beruntung betul kita ini mengenal Dhamma. Sangat beruntung kita kenal Dhamma. Begitu kita kenal Dhamma, wah kita rasanya sangat-sangat beruntung. Kenapa? Mengerti hidup itu bagaimana baiknya. Akhirnya kita harus kelola dengan baik, sebaik mungkin hidup itu supaya memberi manfaat, membawa manfaat, bukan menggerogoti hidup orang lain untuk menerima, mencari, meminta manfaat untuk diri sendiri. Bukan. Tapi kita harus berbuat bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu artinya menanam. Hanya kita mantik juga. Jangan dibalik, nuntut, minta. Kamu harus kasih apa kepada saya, baru saya bisa. Kalau enggak bisa. Bukan begitu, tapi apa yang kita bisa berikan, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa lakukan. Itu baru. Ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita belajar seperti ini, inilah pentingnya. Silakan sibuk duniawi untuk mendukung, menyokong hidupnya sehari-hari bisa berkesinambungan. Tapi untuk kemari, ini sangat penting. Seberapa persen pun, 0,sekian% pun dapat di sini tetap berpengaruh kepada 90% luar duniawi itu. Tapi kalau tidak ada, kosong sama sekali, tidak dapat apa-apa dari sini, ini yang bahaya. Ya, nah maka kita beruntung, khususnya umat Buddha sangat beruntung mengerti mengenal Dhamma. Tapi banyak umat Buddha juga yang belum belajar Dhamma. Ya, sangat sayang kalau mereka tidak mau belajar Dhamma, ya akan rugi sendiri, akan membawa kehancuran hidupnya sendiri. Ya, itu. Ya, nah ini penting untuk kita semua. Bagaimana caranya supaya kita sadari hidup kita sendiri masing-masing, bisa mengelola hidup kita masing-masing dengan sebaik mungkin, bisa terus mempelajari segala macam kondisi hidup ini, bisa sebaik mungkin bisa semakin meningkat, semakin lebih baik, semakin maju, dan bukan sebaliknya. Jangan sampai semakin merosot, semakin mundur, semakin ya berkurang, semakin ya tambah takaruan hidupnya, tapi ya harus dibalik. Bagaimana supaya semakin meningkat, semakin lebih baik, semakin maju, semakin berkembang, hidup kita menjadi memberi manfaat, membawa manfaat. Sehingga kalau kematian terjadi, jaminannya sudah pasti. Konsep itu yang membawa kita lahir kembali di alam mana. Ya, karena kita berpikir, pola pikir baik begitu, itu jaminannya. Tidak perlu khawatir. Ya, nah maka kenapa ada istilah petunjuk nasihat bagi kita? Kendalikanlah hidupnya, ucapannya, perbuatannya melalui jasmani, ucapan dan pikiran. Karena itu memang kuncinya ada di pikiran. Maka sadarilah, kuatkanlah, mantapkanlah kesadarannya supaya tidak sampai goyah dan sampai lemah kesadarannya. Caranya bagaimana Bante? Banyak penekanan juga belakangan. Meditasi kuncinya untuk bisa membuat kesadaran kita kuat. Kalau tidak,
pikiran kita itu tetap lemah. Gak ada waktu Bante, nah ini dia. Lagi-lagi itu menjadi alasan. Seharusnya bisa diatur, dikelola, diatur, dibagi-bagi waktunya supaya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Buktinya, sibuk demikian ya bisa ke sini. Artinya masih bisa mengelola, masih bisa mengatur, masih bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya supaya bisa membuat hidupnya damai, sejahtera dan bahagia. Ya, sebab semuanya apa yang kita cari, apa yang kita timbul dan sebagainya duniawi, ya semua akan ditinggal, semua pasti tidak akan bisa dibawa pergi. Itu, ya, ini yang penting buat kita semua. Jadi bagaimana menjaga pikiran supaya terkendali, supaya terlindungi, menjadi kunci sehingga perbuatan kita pun melalui ucapan, melalui jasmani dan melalui pikiran juga akan terkendali, terlindungi, terjaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kuncinya tidak dikuasai, tidak dijaga, ya susah. Bagaimana mengendalikan perbuatan? Pikiran nggak dijaga, nggak bisa. Yang pertama harus dijaga adalah pikiran, dikendalikan, dilindungi, diawasi. Siapa? Ya diri kita. Diri kita siapa? Ya diri kita yang sadar dengan kesadaran. Ada kesadaran. Nah kadang-kadang orang bertanya, diri itu siapa Pak? Ya dengan kesadaran. Bukan diri yang bersifat fisik, tapi kesadaran yang sadar, gitu loh. Ya, gitu. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa terkendali dalam pikiran, kemudian dikunci untuk bisa perbuatan, tindakan, kebiasaan kita dalam perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran juga bisa terkendali, terjaga, terawasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kita semakin membuat wawasan kita berpikir luas, pandangan luas, pemahaman luas tentang segala sesuatu dari kehidupan kita sehari-hari. Sampai sata wantu sekitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya kita akan isi dengan sesi tanya jawab, boleh Bante. Jadi hadirin dapat mempersiapkan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Secara tulisan ada kertas di belakang bangku Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, mari bersama-sama kita menyanyikan satu buah lagu Buddhis terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita buka buku Penuh Kebaktian pada halaman 47, kita nyanyikan lagu Om Mani Padme Hum. Dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan
bulan pun mulai bersinar terang. Sesayup kan terdengar suara, mengalunkan desiran nada-nada, berdendang nan sukacita. Batin dan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum. Kita ulangi lagi dari bait kedua. Mengalunkan desiran nada-nada, berdendangan sukacita. Bagi batin dan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Apakah ada pertanyaan secara lisan yang ingin disampaikan? Oke, Bapak silakan maju ke depan, kami persilahkan. Untuk pertanyaan secara tulisan masih kami nantikan. Silakan, Pak. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya. Perkenalkan, nama saya Peter. Saya mau tanya Bante, bagaimana cara efektif mengatasi atau mengendalikan amarah atau emosi yang datang tiba-tiba? Contohnya, ketika kita lagi nyetir, tiba-tiba entah dari arah mana, belakang atau samping, mobil kita disenggol sampai bodinya penyok. Cara kita mengatasi emosi kita tak terkendali gimana Bante? Terima kasih Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira gambaran jawabannya seperti tadi itu sudah saya uraikan ya. Kasus pertama itu menjadi pedoman pelajaran, menjadi perenungan, objek perenungan kita yang untuk berikut-berikutnya.
Tapi kalau pertanyaan tadi baru pertama dan belum sebelumnya, itu menjadi pelajaran yang pertama. Kalau sudah pernah sebelumnya, harusnya yang pernah terjadi itu jadi perenungan supaya tidak terulang lagi. Misalnya seperti dia bilang sih, nyopir, lalu ada yang nyerempet mobilnya. Kalau pernah terjadi terus marah-marah, pertama nih ya, marah-marah. Akhirnya setelah terjadi marah-marah kan ribut, kan jadi kepikiran, muncul di pikiran terus. Aduh, gak enak, jadi menderita, sengsara itu. Renungkan, sampai rumah renungkan. Wah, kalau begini terus gimana? Apa saya seterusnya begini dan tidak bisa diselesaikan dan bisa berakhir dan diakhiri? Nah, janganlah, harusnya bisa. Namanya perenungan begitu, diskusi sendiri, nggak ada orang lain. Itu namanya perenungan. Oh. Nah, merenung jadi merenung. Oh, nanti lain kali saya berusaha pelajaran kasus pertamanya jangan sampai terulang lagi. Betul, misalnya terjadi lagi, bisa diam. Mau marah. Enggak, jangan. Terus lewat. Oh, ini pengendalian diri begini ya. Tadi mau marah, itu untuk saya tahan. Oh, ini ya. Oh, bisa ya. Nah, tapi kalau belum pernah begitu, nggak bisa memang, sulit. Kalau belum pernah merenung begitu, nggak bisa. Jadikan pelajaran, ingat lagi kasus terdahulu, bagaimana supaya nggak terulang lagi. Tahan diri. Berat, tapi harus tahan. Nah, udah lewat kan, apalagi dia terus pergi. Aman, untungnya saya nggak jadi, nanti mau ngomelin dia. Saya nggak jadi, saya tahan. Oh, ini namanya kendalikan mulut ini begini ya. Pikiran gerutu. Kamu di pikiran tapi mulut enggak. Nah, kan masih lebih baik daripada pikiran kacau, mulut juga kacau. Tapi pikiran kacau, mulut enggak. Nah, itu kan udah luar biasa. Oh, berikut kalinya pikiran juga dikendalikan. Itu namanya pengalaman disebut ahipasiko itu. Kan teksnya disebutkan datang dan buktikan. Maksudnya tuh mengalami pengalaman maksudnya. Ya, bagaimana bisa ngalami ya? Harus ngalami sendiri. Bagaimana tahap-tahapnya itu tidak bisa langsung seperti balik pandangan. Jadi kan tidak. Tahapnya kadang-kadang bisa berapa kali, belum tentu 2-3 kali, bisa berkali-kali baru bisa. Kalau tadi sepertinya 2 kali, tapi bisa lebih. Gitu loh. Pertama kan nggak bisa tuh. Oh, terus kedua, wah, masih ngamuk-ngamuk. Tapi ketiga hanya di pikiran. Nah, berikut kalinya pikiran pun bisa. Oh, tahapnya bisa panjang juga. Gitu. Tidak mudah, tapi itu loh tuntutan Dhamma, kita harus bisa begitu. Bagaimana caranya? Kita harus melatih diri kita seperti apa? Tergantung diri kita, kemampuan diri kita. Tadi saya singgung, jangankan yang Buddhis, non Buddhis pun kelihatan bisa. Ya kan ada konsepnya sendiri di sana. Oh iya, tahan diri. Tapi saya katakan tadi, sampai kelihatan seperti orang nggak peduli cuek bebek gitu. Padahal dia tahu, tapi karena kendalikan diri, tahan diri, nggak mau ngamuk, nggak mau marah, gitu loh. Ya jangankan Buddhis, non Buddhis juga bisa gitu. Masa kita Buddhis kalah, karena gitu. Ya, itu. Ini jawabannya sama seperti yang sudah saya bahas tadi, tapi bertanya ya seolah lagi dengan gambaran yang berbeda sedikit, nggak apa-apa. Ya, saya kira begitu ya. Tadi saya lihat ada lembaran banyak tuh, banyak pertanyaan itu ya di bawah itu. Silakan. Oke. Saya izin bacakan pertanyaannya ya, Bante. Bagaimana jika ucapan marah sudah keluar dan kita baru sadar? Tindakan apa yang kita perlu lakukan agar tidak menimbulkan keributan atau pertengkaran? Nah, ini kan dari pembahasan kedua, ucapan kan, pikiran udah bisa, ucapan masih belum bisa, ya kan? Berarti kasus sebegitu itu menjadi pelajaran baru. Pertama susah, berat. Tapi kedua mencoba tetap terjadi ucapan masih bisa marah. Nah, supaya tidak ribut bagaimana? Ya sulit kita ribut. Kalau mau bisa terkendali, teratasi, perlu pihak ketiga. Dalam kasus seperti itu, tidak bisa sendiri langsung. Wah, kita mau nahan diri, kita
kita malah diterang-terang, jadi nggak tahan juga. Nah, perlu pihak ketiga atau mediator atau perantara. Tapi siapa? Nggak sembarang orang di situ, jangan sembarang orang. Kalau sembarang orang kita jadu domba lagi, jangan, bukan itu. Nggak sesuai. Yang dimaksud mediator atau penengah atau perantara itu ya orang yang bijak, orang yang mengerti, yang tidak membela salah satu, tapi netral. Nah, siapa yang begitu? Nggak mudah ketemu orang itu. Nah, jadi ceritakan kasusnya gini. Oh, dipanggil dua belah pihak. Oh, gini. Jadi diusahakan tadi gimana bisa mengerti dua belah pihak, tidak tegang lagi. Karena arahnya. Kalau bisa ke situ, jadi benar. Nah, atau merenung sendiri apa bisa mampu untuk berikut kalinya. Ya kita cukup dulu lah nih, masing-masing sepakat, tidak terus berdebat, marah gitu. Misalkan diri. Tapi tidak mudah. Salah satunya tegang itu ngejar malah ngamuk, nggak mau peduli. Nah, gimana? Lagi-lagi berarti kan dibutuhkan pihak ketiga di situ. Nggak gampang sendiri gitu. Ya. Nah, tapi kan ini yang ditanyakan seperti kasus itu sudah terjadi gitu. Nah, tapi pembahasan Dhamma, bagaimana tahap-tahapnya tadi itu? Misalnya itu misalnya dari tahap pertama. Wah, enggak tertahankan ucapan, harus marah juga, harus marah juga. Nah, kan jadi pelajaran untuk berikut kalinya. Wah, tadi nggak tahan, kenapa tadi marah gitu, nggak tahan, saya nggak bisa. Oh, jadi perenungan untuk berikutnya. Aduh, lain kali harusnya gimana, saya jangan sampai begitu terulang lagi ya, gimana ya? Berpikir, merenung. Bahkan curhat pada pihak lain yang bisa membantu, kasih bimbingan, nasihat, petunjuk atau apa. Oh ya, cari cara, dapat petunjuk, nasihat dari siapa. Nah, untuk berikutnya, oh iya, jadi harus belajar ini. Saya tadi nggak kuat, nggak tahan loh, jadi tetap aja terlontar ucapan marah saya, benci saya seperti apa. Nah, merenung untuk berikut kalinya, bagaimana supaya nggak terulang lagi, merenung. Belajar dari siapa yang bisa mengerti, memberikan bimbingan, petunjuk dan nasihat dari kita, untuk kita gitu. Ya, jadi kalau sendiri saja apa bisa? Belum tentu. Perlu pihak ketiga, perlu orang lain yang bisa membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan nasihat untuk kita. Itu. Ya, jadi sama saja itu kan ucapan, tapi kejadian ucapan, kalau pikiran kan masih bisa gerutu dalam pikiran, tapi ucapan masih dikendalikan, lebih bagus. Tapi kan tadi kan ucapan yang tidak bisa dikendalikan. Pertanyaannya kan itu, jadi ya menjadi bagian dari pembelajaran pertama untuk kendalikan berikut kalinya, jangan seperti ini lagi, jangan terulang lagi. Bagaimana caranya? Pelajari kasus pertama itu untuk tidak terulang lagi untuk berikutnya. Itu yang dilakukan begitu. Menghapus itu yang sudah terjadi nggak bisa. Jangan berpikir ke situ. Ya, saya kira begitu jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bante, Ya. tertulis di kertas. Namo Buddhaya Bante. Mau tanya, Bante tertarik menjadi seorang biku. Apa ada hal atau peristiwa yang berkesan sehingga Bante mantap menjadi seorang biku? Terima kasih. Wah. Ayo, siapa yang bertanya? Ikut saya lah. Mana orangnya yang bertanya? Ikutlah. Ya, bisa saya berikan jawaban. Tapi kalau detail bisa panjang ceritanya. Ya, saya kan kelahiran dari keluarga Buddhis, beragama Buddha, tapi nggak tahu apa-apa. Maklum lahirnya di pelosok desa, terpencil, jauh dari ramean, di Lombok Barat sana, jauh dari kota. Nah, jadi ya nggak ngerti apa-apa, tapi mengakui beragama Buddha. Ya, saya sekolah, gara-gara sekolah. Kalau dan sekolah, beda cerita. Untung saya sekolah loh. Gara-gara sekolah, saya membuat saya jadi bisa begini. Jadi waktu saya sekolah waktu itu, dapat cerita ternyata pendataan siswa pertama di daerah kampung itu masih kampung tetangga, bukan dalam kampung belum ada sekolah. Data guru yang data murid pertama itu ya bukan Buddhis, tapi dia data apa agamanya, agama Buddha. Agama Buddha di sekolah kan nggak ada guru agama Buddha. Nah, ikut ajaran agama yang ada, tapi datanya tetap agama Buddha. Saya begitu masuk tahun kedua, wah,
Saya ingat karena saya udah besar, sekolah pertama tahun sekian, tahun kedua baru saya masuk itu saya udah terlambat sekolah, adik saya lebih dulu, tapi saya belakangan. Nah, saya udah besar kan. Nah begitu sekolah, nah ternyata agama ini penting gitu loh. Saya cari tahu di mana belajar agama Buddha. Di Jakarta. Mulai kepikiran tuh. Nah sampai SD ditanya orang tua, saya tidak mau berhenti sekolah, saya harus sekolah, lanjut SMP. Sana SMA tanya lagi, lanjut sekolah. Tamat SMA, sempat ke kuliah, tapi 1 semester saat kuliah tinggalkan, pergi ke Jakarta, belajar agama Buddha Jakarta. Waktu itu ke Dhamma Cakra langsung. Nah justru udah begitu jadi akhirnya pulang kampung bikin wihara. Dulu gak ada wihara kan. Nah sekarang di Lombok ada berapa wihara, banyak sekarang. Nah itu jadi bikin jasa juga, bikin wihara dan sebagainya. Nah itu jadi motivasi pertamanya terhadap pertanyaannya itu ya keluarga yang beragama Buddha tuh harus bagaimana melindunginya. Pergi belajar agama Buddha, bikin wihara. Sampai sekarang ya masih aman, terlindungi. Meskipun nggak ditunggu, saya nggak tinggal di sana, tapi kunjungi gitu loh. Saya nggak tinggal di kampung, ya buktinya ketemu di sini, ya, gitu. Jadi ya sekarang ya yang dari Lombok Utara terutama tuh berapa orang udah biku di Sanggar Indonesia tuh udah banyak, ya. Saya yang mulai, gitu. Kalau tidak mulai dulu, nggak berpikir itu mungkin wah, sudah habis agama Buddha di Lombok. Gitu. Jadi yang terselamatkan bukan sendiri, bukan semua keluarga, tapi sekian banyak umat Buddha di Lombok itu yang jadi terlindungi. Gitu. Ya, jadi ya dasarnya lagi-lagi dari awal saya katakan belajar. Kita belajar seperti ini, kuncinya kita bisa melindungi, menjaga, merawat diri sendiri. Kalau tidak belajar, nggak bisa. Kita habis dibully orang, nggak tahu juga. Tapi kalau kita ngerti, kan belajar, nggak akan gitu loh. Ya, jadi apa yang mendorong motivasi ya keadaan keluarga yang mengaku beragama Buddha, saya belajar agama Buddha, hanya ya. Nggak usah jadi biku juga bisa, tapi jadi biku lebih baik. Gitu. Padahal awalnya tidak ada berpikir jadi biku, tapi setelah belajar ini baru berpikir jadi biku. Oh iya, harus jadi biku. Ya. Dan tidak mudah seperti itu. Makanya ayo, siapa yang bertanya, ikut saya nanti, boleh ketemu saya, nanti saya kasih bimbingan. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari terkadang pikiran dalam segi negatif itu selalu terlintas. Bagaimana mengatasi pikiran negatif itu dan menjaga agar pikiran itu tidak berdampak pada ucapan dan perbuatan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah itu dia yang ditanyakan, pembahasan dari tadi kan saya memberikan pembahasan tentang itu, tentang pikiran yang sulit dikendalikan, yang sulit dipegang dan sulit dijaga, sulit dikuasai. Kan betul itu, memang kuncinya di situ, pikiran kita sulit dikuasai, sulit dijaga, sulit dikendalikan, betul. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Nah nanti pembahasan juga sudah saya uraikan panjang lebar, kendalikan pikiran bagaimana, merenung terutama. Tapi kalau bisa meditasi dengan fokus luar biasa ya tambah bagus. Perenungan penting, tapi perenungan juga bagian dari meditasi, tapi tidak cukup dengan perenungan. Perlu meditasi yang mantapkan batin juga. Ya. Jadi kalau pikiran kita sulit dikendalikan, lagi-lagi memang perlu bimbingan petunjuk pihak lain atau orang lain. Curhat, ceritakan, terbuka pada pihak lain yang bisa memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasihat dan sebagainya. Ya, nah, jadi jangan sampai salah alamat. Tahu-tahu konsultasi minta bimbingan pada orang yang tidak berkonsep dhamma, salah kaprah, kasih arahan. Wah, bukan, jangan sampai salah alamat. Harus alamatnya sesuai. Alamat dhamma itu
Di mana? Siapa yang mengerti Dhamma? Siapa yang menguasai Dhamma? Siapa yang bisa dimintai bimbingan Dhamma itu tidak sembarang orang. Ya. Jadi caranya ya tentu harus belajar, lagi-lagi kuncinya belajar itu. Belajar bagaimana mengendalikan pikiran, harus belajar. Nggak bisa cukup dengan diri sendiri, nggak perlu belajar dengan orang lain. Enggak, harus belajar dengan pihak lain yang bisa, yang memberikan bimbingan dengan sesuai, dengan benar. Memberikan bimbingan Dhamma yang sesuai, yang benar itu siapa? Kita harus cari itu, ketemu dengan beliau. Ya beliau itu bisa juga biku, bukan biku juga bisa, tapi memang bisa memberikan bimbingan. Ya, istilahnya hal seperti misalnya petani, pedagang, pegawai, buruh, pekerja, masing-masing juga punya organisasi, punya ahlinya, hukum punya ahlinya. Sama, Dhamma juga ada ahlinya, harus ke ahlinya, jangan salah alamat. Gitu. Tapi kadang-kadang ya kita lihat sendiri, yang ditanya kepada biku juga tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang apa, coba bukan bidangnya, tapi apa yang membuat biku bisa jawab? Karena prinsip Dhamma, hubungan dengan Dhammanya itu, dengan prakteknya kan boleh katakan tidak ada. Ekonomi, politik, gimana coba? Sosial, nah tapi hubungan dengan Dhammanya itu, jadi prinsip Dhammanya yang diberikan. Gitu loh. Nah makanya dari tadi saya katakan sibuk duniawi silakan, tapi jangan lupa ke sini untuk belajar Dhamma. Yang jelas dikasih Dhamma, bukan dikasih teori politik, teori ekonomi, kan bukan. Kan gitu. Ya, jelas-jelas akan 0, sekian persen dapat di sini, tapi 10 sekian persen di duniawi bisa teratasi dengan 0, sekian persen Dhamma ini. Betul begitu, jelas. Dan sering kali saya katakan, kita kenal Dhamma itu sangat beruntung. Merasa betul-betul beruntung karena kita kenal Dhamma. Kalau enggak tahu hidup kita jadi apa. Saya ada bukti juga, orang dulu yang hampir-hampir mau bunuh diri, tapi ya dapat bimbingan, nggak jadi. Sekarang jadi orang sukses. Ada itu. Ya, karena apa? Begitu kenal Dhamma, balik arah. Nggak jadi dia bikin kesengsaraan hidupnya, malah bikin kebahagiaan. Ya, gitu. Jadi gimana caranya? Belajar. Kasus seperti itu dipelajari. Gimana nih kok kendalikan diri, kendalikan ucapan nggak bisa, gimana? Belajar. Dari pengalaman nyata gagal itu dipelajari, menjadi harus bisa nggak gagal lagi. Dari gagal yang benar memang. Ya, dari nggak bisa menjadi bisa, iya. Tapi nggak bisa terus, nggak pernah bisa, jangan. Bisa terus nggak pernah nggak bisa, enggak. Berapa awalnya dari nggak bisa, udah pasti. Bisa langsung, mana ada. Udah pasti dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi nggak perlu khawatir seperti penanya itu ya. Mau ketemu dengan saya boleh, ayo. Mau ketemu kapan? Saya bisa berikan bimbingan. Tapi ya memang kembali ke yang bersangkutan, bisa terapkan nggak apa yang diberikan arahan bimbingan. Kalau tidak, salah sendiri. Nah, kan begitu. Kembali ke yang melaksanakan, yang menerapkan, yang menjalankan, yang mengerjakan. Bukan petunjuk bimbingan semata-mata, selesai. Nggak bisa. Bisa, begitu ya. Terima kasih. Iya, demikian pertanyaannya, Bante. Sudah tidak ada pertanyaan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Bante bisa memberikan sedikit kata penutup. Ya, baik. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian yang hadir, terutama yang hadir ya. Kalau memang nanti yang bisa langsung lihat di YouTube, karena ini biasanya di-upload di YouTube. Ya, untuk semuanya siapapun, ya ingat kembali kepada pesan yang sering kali saya ungkapkan. Untuk kita semua, untuk siapapun, tanpa kecuali, yang tertarik dengan hidupnya harus damai, sejahtera dan bahagia, mestinya mengenal dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, mempelajari tentang hidupnya sendiri dengan cara belajar Dhamma. Adalah kunci dasar yang akan membuat diri kita bisa maju berkembang dan jauh dari kemerosotan, meninggalkan segala macam yang buruk, yang salah, yang keliru, yang tidak sesuai, yang membahayakan atau yang merugikan. Itu semua kita tinggalkan karena kita mengerti
hidup ini harus bagaimana dengan belajar dhamma sehingga kita menjadi ya bisa maju berkembang, hidup kita menjadi harmonis, tenang, sejahtera, damai dan bahagia. Sampai sata bawang kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kami segenap umat dan pengurus Wihara Pluit Dharma Sukha mengucapkan terima kasih anumodana kepada Yang Mulia Bante Citta Gutto Mahathera atas kesediaannya untuk memberikan Dhamma Desana kepada kami semua. Baik, para hadirin kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhamma Sala.